Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Nanda sekalian, hari ini kita akan membuat project pertama kita, yaitu membuat game ya. Dan di sini game yang akan kita buat adalah game yang karakternya adalah ikan ya. Makanya yang pertama yang kita akan lakukan di sini, sprite ini saya akan hapus ya. Yang kucing ini kita hapus. Nah, sprite ini kita ganti dengan sprite yang lain. Nah, kita bisa pilih ke choose sprite, kita pilih yang loop, icon loop ya, choose sprite. Nah, karena kita akan membuat game ikan, tentu karakter yang kita akan pilih adalah karakter ikan ya. Nah, itu kita bisa pilih animal, atau kita bisa ketik di sini, misalnya fish, ikan. Nah, di sini ada karakter ikan, dan kalau kita ke kostum, sebenarnya di sini ya, di kostum, itu ada berbagai macam ikan ya. Nah, di sini ikan ini saya hanya akan gunakan satu ikan, maka yang lainnya saya akan hapus. Saya seleksi dulu, terus pilih trash can ya, atau kita delete. Nah, baik, ikannya sisa satu, saya kembali ke kode. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengendalikan si ikan ini ya. Kita akan mengendalikan si ikan ini. Atau kita bisa menentukan backdrop dulu, backdropnya ya, atau latarnya, latar apa yang akan kita pakai. Karena dia ikan, maka tentu latar belakangnya adalah laut ya. Dan di sini kita pilih backdrop, kita klik, lalu kita pilih underwater. Dan di sini ada dua, underwater 1 dan underwater 2. Saya pilih underwater 1, maka backdropnya atau latarnya akan berubah seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan tema kita ya. Nah, ikannya, kalau misalnya dia terlalu besar, kita bisa perkecil. Misalnya saya perkecil setengahnya ya, saya jadikan 50, enter. Nah, ini dia ikannya. Nah, sama dengan pertemuan sebelumnya, ikan ini kita akan kendalikan menggunakan panah ya, panah keyboard. Yaitu kalau kita tekan panah atas, ikan yang bergerak ke atas, kiri ikan yang bergerak ke kiri, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita klik event. Nah, kita masukkan ini. Ketika go diklik ya, yang ini ya, ketika ini diklik, apa yang terjadi? Nah, kita mau ikannya bisa dikendalikan. Nah, itu kita masukkan forever. Forever ini fungsinya agar perintah yang kita ketikkan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, setelah itu kita masukkan if. Nah, setelah itu kita ke sensing. Nah, kita masukkan key. Key ini artinya adalah tombol ya. Jadi kalau panah atas ditekan, nah, jadi space itu adalah spasi, up arrow adalah panah atas. Jadi, yang ini adalah up arrow. Ini adalah right arrow, yang ini left arrow, dan yang ini down arrow. Nah, sekarang untuk pertama kita pilih up arrow. Nah, apa yang terjadi? Kita akan buat dia bergerak sesuai dengan sumbu Y. Jadi ingat, atas dan bawah itu adalah sumbu Y. Nah, kita pilih change Y by 10. Nah, seperti ini ya. Coba kita klik go, setelah itu kita tekan panah atas. Berubah tidak? Oke, coba saya stop. Back. Nah, berhasil ya. Nah, sekarang kalau misalnya dirasa terlalu cepat, ini kita bisa ubah menjadi setengahnya. Oke, coba saya pindahkan, saya stop dulu, baru mulai lagi. Kalau masih dirasa terlalu cepat, misalnya kita di sini bisa jadi kita ubah menjadi 3. Oke. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk bawah ya. Nah, ini akan lebih mudah. If ini saya klik kanan, terus kita pilih duplikat. Hasil duplikatnya kita simpan di bawah. Nah, down-nya, up-nya kita akan tinggal ganti menjadi down. Yang positif 3 ini kita ubah menjadi minus 3. Oke, coba kita play. Atau tekan go. Oke. Nah, berhasil ya, ikannya berhasil.
Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk kanan dan kirinya. Kembali kita ke kontrol, masukkan if. Nah, if di sini kita ke sensing, kembali masukkan tombol. Kalau right arrow ya, panah kanan ditekan yang ini, yang terjadi adalah ikannya bergerak dengan sumbu X. Kalau tadi ke sumbu Y, nah sekarang ke sumbu X. Kita ke motion, pilih change X. Nah ini dia. Angkanya sama ya, 3, supaya kecepatannya sama. Nah, yang kanan sudah, coba kanan sudah ya. Oke, kanan, bawah sudah. Nah, sekarang tinggal kiri. Agar mudah, ini saya duplikat, klik kanan duplikat, saya simpan di sini. Right arrow, saya ubah menjadi left arrow. Yang ini saya ubah menjadi -3. Oke, ini saya hapus, saya tutup saja. Setelah itu kita go. Atas bawah, mundur, maju, oke, berhasil ya. Ikannya berhasil bergerak. Nah, sekarang kita akan buat si ikannya ini ketika dia ke kanan, dia hadap kanan. Dan ke kiri, dia menghadap ke kiri. Nah, yang pertama, itu kita ke kostum dulu. Nah, ini ikannya kan dia sudah menghadap kanan. Nah, misalnya kostumnya ini saya ubah namanya menjadi kanan. Untuk bisa ke kiri, ikannya saya pilih, saya klik kanan, terus kita pilih duplikat. Setelah duplikat, pastikan kita memilih select tool. Setelah itu, kita pilih flip horizontal. Nah, ya kan? Nah, yang kanan 2 ini kita ubah menjadi kiri. Jadi ada hadap kanan, ada hadap kiri. Hadap kanan dan hadap kiri. Nah, setelah itu kita kembali ke kode. Apa yang kita lakukan? Kalau ikannya kita gerakkan ke kanan, ikannya menghadap ke kanan. Caranya kita pilih looks. Setelah itu kita pilih switch kostum ya. Switch kostum. Nah, sekarang kita akan mulai dari kanan dulu. Kita simpan di bawahnya change. Nah, jadi kalau panah kanan ditekan, maka switch kostum ke kanan. Berarti kalau panah kiri kita tekan, kita switch kostum ke kiri. Oke? Dan sekarang kita coba. Oke, berhasil ya. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap kanan, hadap kiri. Hadap kanan, hadap kiri. Atas dan bawah, dan seterusnya. Oke, sampai di sini kita berhasil mengendalikan si ikannya. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin memberikan dia makanan ya. Nah, maksudnya kayak apel lah misalnya atau buah. Jadi kalau misalnya ikannya makan buah atau menyentuh buah, nah itu dia makan. Dan nanti kita akan tambahkan poin. Jadi kalau dia makan buah, poinnya akan bertambah. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buat variabel poin dulu. Kita ke variabel. Setelah itu kita make a variable. Nah, misalnya nama variabelnya adalah poin. Kita oke. Nah, jadi poin ini bertambah ya kalau si ikan ini makan buah. Bagaimana caranya? Kita tambahkan sprite buah. Misalnya apel. Nah, misalnya di dalam lautan ada apel ya. Nah, jadi kalau dia makan ini apel, maka poinnya bertambah. Nah, sekarang karena apelnya terlalu besar, kita perkecil dulu. Misalnya saya jadikan 30. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita mau ikannya bergerak tidak beraturan ya. Nah, artinya gerakannya random, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya kita masukkan event. Setelah itu kita masukkan when start click. Jadi ini kosong ya, karena ini kode untuk apel. Tadi kode untuk ikan yang ini. Jadi kode untuk ikan, kode untuk apel kita baru masukkan 1. Nah, apa yang terjadi ketika kita masukkan, kita tekan go, yang terjadi adalah kita ke motion, kita atur gerakannya. Jadi, dia pergi ke random position. Ya kan?
dia pergi ke random position. Coba deh. Oke, sudah berhasil ya, sudah pindah. Tapi dia tidak berulang. Supaya dia berulang, kita perlu masukkan dia ke dalam forever. Nah, forever kita masukkan sini. Sorry. Nah, jadi go to random, kita bungkus di dalam blok kode forever. Coba deh. Oke, berhasil ya. Dia sudah berada di random position. Cuma kalau dia terlalu cepat, kita bisa masukkan wait. Jadi dia berpindah posisi random setiap 1 detik. Nah, bisa dilihat setiap 1 detik dia pindah posisi random. Tapi ini aneh ya, karena dia menghilang seperti hantu. Nah, kita mau apel ini dia bergerak smooth atau halus ya. Coba deh kita ke motion. Setelah itu kita ambil ini, light. Yang ini kita buka. Kita simpan ini. Coba deh. Oke, berhasil ya. Berarti ini kode ini kita tidak butuhkan lagi. Tak. Nah, dia kan berhasil. Tapi kalau terlalu cepat, nah di sini kita bisa ubah dia menjadi 2 detik. Coba deh. Nah, kita bisa kejar ikannya, apelnya, kejar, dapat. Nah, cuman ini poinnya belum bertambah. Bagaimana caranya agar kalau kita makan ini apple, maka poinnya bertambah. Nah, sekarang caranya adalah kita ke sensing, kita pilih, kita ke control dulu, terus kita if. If ini artinya jika ya, jika. Jadi logikanya begini, kalau si apel ini disentuh oleh si ikan, maka kita tambah poinnya 1. Coba deh kita masukkan ke dalam forever. Setelah itu, kita ke sensing. Setelah sensing, kita pilih touching ya. Touching ini kita masukkan ke dalam if. Mouse pointer kita ganti dengan fish. Nah, jadi kalau si apel ini menyentuh si fish yang ini ya. Nah, kita mau apa? Kita ke variable. Kita mau apakan ini variable point? Nah, kita ganti bertambah 1. My variable ini kita ganti menjadi point. Oke, coba deh kita coba. Kabur. Coba deh. Kalau ini terlalu cepat, saya ubah jadi 4 supaya gampang nangkapnya. Berhasil tidak? Oke, berhasil, bertambah 1 poinnya. 2 bertambah ya. Oke. 3. Nah, sekarang berhasil ya. Berhasil ketika kita makan si apel, maka poinnya bertambah. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan lagi makanan bagi si ikan. Silakan Anda praktekkan dulu. Setelah itu kita akan tambahkan misalnya nanti ada kepiting atau cumi. Nah, nanti kalau kepiting atau cuminya menyentuh si ikan, maka akan ada live atau kita buat nanti variabel live-nya berkurang seperti itu. Nah, baik, silakan dipraktekkan dan silakan difotokan. Setelah itu baru kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.